Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi udah ada yang lemas. Semangat, fokus belajar, lupakan segala masalah. Saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudadil ummah. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan aneka ragam nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul, bermusyawarah, bersilaturahim dalam rangka belajar bersama atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju majelis ilmu ini, pertama Allah ampuni seluruh dosa kita. Yang kedua, apa yang menjadi hajat kita diqabul oleh Allah. Masalah yang kita punya Allah keluarkan. Usaha yang kita sedang jalankan selalu ada dalam lancar dan baik oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, kita niatkan dari rumah yaitu thalabul ilmi, karena di majelis ilmu ini kita akan menjelaskan syariat agama Islam yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk dengan ekonomi kita dan berkaitan dengan masalah kita. Nah, mungkin sesuai dengan kampus lunas tuntas, kolaborasi dengan ikhlas. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan menjelaskan metode-metode, yaitu cara menghadapi masalah kita. Dan mudah-mudahan dengan niat baik kita dari rumah masing-masing, mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari berbagai macam masalah, khususnya hutang yang kita punya. Mangga. Nah, ini utang dalam syariat Islam. Utang piutang atau qardu. Ini siapa orangnya yang tidak mempunyai hutang? Mau dia miskin, kaya, pejabat, non pejabat, semuanya pasti mengalami hutang. Nah, cuman kesalahan kita berhutang dulu tanpa belajar apa sih hutang. Seharusnya orang Islam itu sebelum bertindak di dalam macam tindakan harus disertai dengan ilmu. Makanya kita banyak kesalahan. Nah, apa sih hutang? Saya membaca dalam kitab I'anatul Talibin. Hutang qardu. Perhatikan.
Ya. Nah, ini di dalam kitab Al-Nurul Talibin, tepatnya di dalam kitab Fathul Mu'in yang disarai oleh Al-Nurul Talibin, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, qardun ialah hutang. Apa definisi hutang? Tamliku syai'i ala ayyurada mithlahu, memiliki suatu perkara atas apa perkara tersebut akan dikembalikan dengan kadar perkara yang kita miliki. Bahasa gampangnya, meminjamkan, menghutangkan suatu perkara. Ini perkara apa saja? Kalau zaman dulu sampai ke makanan kita berhutang. Asalnya riba itu dari mulai makanan dulu. Ini makanya kalimatnya nakiro, ya, umum. Memiliki suatu perkara dan dikembalikan perkara tersebut ayyurada mislahu, sebagaimana kita meminjam perkara tersebut. Ada lagi tidak? Meminjam, gampangnya meminjam uang 100.000, nanti ketika sudah jatuh tempo ataupun waktu yang telah kita tentukan, bayarnya 100.000 kembali. Nah, itu hutang yang sebenarnya. Tidak ada lebih. Dan ini hukum menghutangkan adalah sunnah. Berarti apa itu sunnah? Ma yusabu ala fa'lihi wala yuqaru ala tarkihi. Sunnah itu apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak disiksa. Berarti ada nilai pahala. Kenapa ini hutang disebut dengan sunnah? Li'anna kasful qurbah. Karena apabila kita menghutangi ke saudara kita, baik saudara secara turunan ataupun secara agama, itu adalah menutupi penderitaannya. Ya, makanya disebut sunnah. Di sini ada ta'awun. Karena kata Nabi, barang siapa yang menutupi penderitaan saudaranya yang semuslim dengan penderitaan dunia, niscaya kelak akan ditutupi penderitaannya kelak di akhirat. Nah, jadi apabila kita meminjamkan uang ke saudara kita, kita nanti akan ditolong oleh Allah di akhir. Wallahu fi aunil abdi ma dabal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Nah, tapi tidak ada kemanfaatan menolong karena mengikuti ajaran Rasul, tidak untuk cari untung. Sebab dulu orang jahiliyah itu mengatasnamakan riba seolah-olah berniaga. Dagang cari untung, riba pun dia sama cari untung. Innamal bai'u mislu riba. Nah, itu orang jahiliyah dulu. Jadi mempunyai anggapan bahwa riba itu adalah jual beli karena sama-sama cari untung. Dan Allah memutuskan ayatnya, wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Telah aku halalkan berniaga jual beli, tapi aku haramkan riba, dipisah. Nah, ini sunnah. Nah, ini ibu bapak, ini hukum riba, ada hukum menghutangkan, yaitu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Yang sunnah, kita menghutangkan uang ke siapa? Andai kata kita punya saudara, punya tetangga kita berhutang,
tapi dia tidak dalam keadaan kondisi terdesak. Tidak dalam kondisi terdesak. Nah, kita berikan pinjaman tersebut tanpa memungut bunga sedikit pun, sesuai pembayaran, sesuai hutang yang diberikan. Nah, itu sunnah, memberikan hutang kepada orang yang bukan orang terdesak. Kuerbuto, tidak dalam kondisi terdesak. Yang kedua, hutang wajib diberikan pinjaman kepada orang yang wajib, kepada orang yang terdesak. Ini hukumnya wajib. Apabila ada tetangga kita, ada saudara kita, dia terdesak, awasin, maaf ya, ini terdesak ini madorot yang di dalam hukum agama bukan untuk store mobil, bukan untuk store motor, ini untuk makan. Andai kata kita tidak pinjam, saya bisa mati, anak saya bisa kelaparan. Nah, bukan untuk store mobil, bukan. Salahnya kita itu untuk store mobil. Ibtiror, madorot dalam kategori agama, apabila nyawa kita terlepas tidak makan, wajib kita mencari pinjaman. Ini mah kita pinjam buat store mobil, itu belum ibtiror. Nah, itu wajib kita sebagai saudara meminjamkan ke saudara kita yang sedang dalam kondisi terdesak. Tolong anak saya nggak makan 2 hari. Tolong suami saya nggak makan 3 hari. Tolong istri saya tidak makan 5 hari. Mati kali ya. Nah, itu buat makan. Bukan tolong pinjamin duit buat store mobil. Itu bukan ibtiror. Nah, kita semua salah langkahnya. Kita meminjam itu tidak mendapatkan sunnah, wajib pun tidak ada. Mungkin bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Makanya kita lupa dengan ilmu, kita jalani saja kehidupan kita. Sedangkan kehidupan kita banyak tergelincir dosa. Itu yang wajib. Sekarang yang haram. Yang haram. Nah, ini yang haram. Ini meminjamkan uang kepada orang dan orang tersebut yakin tidak akan membayar. Dan tidak dia pun punya dugaan yang orang meminjamnya itu, saya tidak ada buat bayarnya. Entah tempo, entah pun secara kredit. Nah, ketika dia meminjam tidak ada bayaran uang, berarti meminjam uangnya hukumnya haram. Kebanyakan siapa itu? Kita itu. Minjam dulu, nggak pikir kapan saya bisa bayar. Bikin hitung-hitungan 2 tahun, 3 tahun secara tenor. Tapi sebenarnya kita nggak punya planning buat bayar. Ini haram. Haram. Makanya wajar dan pantas kita dihukum oleh Allah. Ini ketika kita banyak memakan haram, kita akan malas untuk beribadah. Hati kita semakin keras. Tidak ada kita hukumnya sunnah. Karena sunnah ini dia tidak terdesak, tapi dia punya bayangan untuk bayar. Apalagi wajib. Kita berhutangnya itu bukan karena buat makan. Bahkan berhutangnya untuk gaya hidup. Nah, itu kita itu masuknya kategori haram. Tidak punya buat bayar, berhutang. Betul tidak? Bikin orek-orekan 3 tahun, 5 tahun, padahal 1 bulan saja dia udah kepuyengan bayar. Nah, ini haram. Wajar Allah benci kita. Nah, paham ya? Hutang itu memiliki suatu perkara dan ketika mengembalikannya sesuai dengan apa yang kita pinjam. Yang kedua, utang yang dilarang ialah riba. Nah, ini riba. Dulu riba ini terjadinya bukan
Bukan pada duit yang seperti sekarang ini. Pada makanan, emas, dan perak. Makanya riba itu adalah ribawi mempunyai tiga syarat ketika satu jenis. Ada hulul, taqabul, mumasalah. Nah, ada ketika dua jenis, hulul, taqabul, dan tidak mumasalah. Hulul itu harus secara kontan. Kalau dulu barter, zaman orang tua kita dulu itu, kalau kita pengen beli minyak sayur, nggak punya uang, kita bawa apa? Kalau kerongkongan bawa ayam kadang ya, itu barter. Ketika tidak satu jenis, ibu bawa ayam, punya ayam, dan bapak yang punya minyak sayur mau tukar, itu harus dibawa semua. Ketika ngambil minyak sayurnya, ayamnya dulu bawa riba. Tunggu dulu ya, saya ambil ayamnya dulu, itu riba. Jangan dulu begitu, itu riba. Nah, cuman masalah di sekarang itu zaman dulu. Sekarang itu ribanya riba kordi, riba hutang. Itu ya. Nah, riba kordi ini ya, riba. Ini. Ustadznya udah kasih tahu materi ini kan? Ini riba kordi ini, ya. Kalau riba itu ya suatu akad, dan akad itu keluar daripada jalur agama, itu adalah riba. Kalau riba itu menurut pandangan bahasa, riba itu ziyadah, bertambah. Nah, ini ketika riba kordi dilakukan oleh kita, tujuan dia jaro naf'an. Ini bukan menolong, hilang i'anahnya. Niat berdolongnya sudah hilang. Yang ada jaro naf'an, mengambil kemanfaatan dari orang lain. Pinjam 1 juta, telat bayar harus 1.200.000. Jaro naf'an. Setiap pinjaman yang berlebih, termasuk mengambil kemanfaatan dari orang lain, menghilangkan i'anah kasful kurba, berarti melanggar agama. Dan apabila melanggar agama, jangan dulu bicara tentang Quran, ini sudah haram hukumnya. Saya bincang zaman sekarang itu sulit. Ibnu Jian mengatakan dalam kitab fatwanya, tetap hukumnya berdosa. Andai kata di zaman sekarang sulit buat meminjam tanpa riba, tetap hukumnya berdosa, kata Ibnu Jian. Kan sekarang jadi kayak alasan tuh. Siapa sih orangnya yang mau dilebihin? Seakan-akan kita nggak punya Allah. Seakan-akan kita buntu. Makanya sudah menghalalkan. Karena apa? Beranggapan sudah biasa. Kata Ibnu Ziyad, apabila Anda terdesak dengan keadaan zaman sekarang karena sudah marak riba, kata Ibnu Ziyad, tetap layun dafa'u ismun, tidak tertolak dosa Anda sekalipun zaman sekarang sudah marak riba. Jangan jadi alasan ini. Ini jadi alasan kita sekarang. Siapa sih orangnya yang gak mau dilebihin? Nah, itu ya. Ingat ya. Jadi hutang-hutang ini dengan syaratnya, kalau syarat itu ini berakad. Akad yang ditentukan dari awal, ya, pinjam berapa, dalam jangka berapa tahun, per bulannya berapa, akad. Kita menyetujui tanda tangan. Nah itu ketika diakadkan itu jadi riba. Nah ini tambahan bunga. Nah ini dalam Al-Quran sudah jelas. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan
riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kita pedomannya apa? Al-Quran. Berarti yang kita ikuti apa? Kenapa kita kadang tidak mengikuti Al-Quran? Makanya kehidupan kita wajar kadang banyak dalam kesalahan karena kita tidak mengikuti Al-Quran. Ini ancaman pelaku riba dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ini sebenarnya ketika nas Al-Quran kita tentang ini sangat berbahaya. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, nah, dan yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Nah, ketika kita tentang dalam kehidupan kita, ini sangat berbahaya. Nah, ini alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syai'anu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mawjatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini artinya ya, baca semua. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Nah, ini ketika di dalam kubur. Nanti kita semua akan dibangkitkan lagi di dalam kubur. Ketika kita memakan riba, kita tidak bisa bangkit seperti manusia layaknya normal bisa bangkit berdiri. Kita kalau kata bahasa kita sempoyongan. Karena diusap setan. Zalika bi annahum qalu. Nah, ini yang tidak bisa bangkit dalam kubur, ya, sempoyongan ini yang mengatakan dulu bahwa jual beli itu sama halnya seperti jual beli cari apa? Riba dianggap seperti jual beli, cari untung juga. Padahal sudah kata Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan pisah ini. Jual beli ini ada hukum yang telah ditetapkan di Al-Quran ataupun di hukum fikih-fikih yang lain. Tapi ketika jual beli yang tidak sesuai dengan syariat syariat hukum, berarti jual beli kita fasid. Setiap fasid pasti akan mendekati haram. Nah, terus sedekah membuat harta subur dan riba membuat harta gersang panas. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bisa ya? Ini memusnahkan, artinya tidak ada penyelesaian. Kita sekalipun kaya dari riba, tidak ada penyelesaiannya. Kita kasih ke masjid tidak dari sedekah, kita kasih makan anak kita tidak bagus, ini buat riba. Memusnahkan, Allah memusnahkan riba, artinya riba itu tidak ada solusi buat apapun. Kalau guru saya dulu bilang, kalau uang haram itu jangan dikasih ke masjid, jangan dikasih ke anak, jangan dikasih ke istri, beli buat makanan ayam sama aja seperti ayam makan kotoran kita. Gitu aja. Jadi jangan dipakai buat sedekah. Walyurbis shadaqah. Nah, ini dan menyuburkan sedekah. Artinya, ini kenapa Allah gandeng ayat riba dengan sedekah? Padahal jauh. Nah, artinya, ketika kita berbanyak sedekah, yakin Allah akan kayakan kita. Gak harus main riba. Nah, ini kalau kita tergelincir dari riba, Allah akan musnahkan seluruh usaha yang kita jalankan. Tapi takut. Tapi untuk penyuburan perusahaan
kita adalah dengan menjalankan sedekah, entah sedekah wajib, zakat namanya, entah sedekah sunnah. Nah, ini untuk penyuburan usaha itu sedekah. Sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Lanjut. Riba merenggut konsekuensi iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Nah, ini ya. Ini awalnya dengan iman kita dipanggil oleh Allah. Kedua, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Intisalu awamirillah wajtinabun nawaini, menuruti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut kalau seandainya kamu mukmin. Sekarang mah sudah mungut semua. Tapi ketika di sini ada pembelajaran, amalkan di dalam kehidupan masing-masing. Setelah lunas, lupakan riba. Kita normalkan usaha kita dengan ajaran syariat agama Islam. Nah, terus ancaman perang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya bagi yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Allah Ta'ala berfirman, fa'illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Al-ma'na wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Jika kamu tidak melaksanakannya, fa'illam taf'alu, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Nanti kita menantang ya, menantang Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya kita belum bertobat akan riba, ya Allah ya Rabbi, kita menantang Prabowo adalah Tuhan oleh Allah, ya Allah ya. Tapi kita sewaktu beriba itu gimana? Lupa dengan ayat ini. Ini ayat Allah. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum. Nah ini, kalau seandainya kita bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu yaitu kamu berhak atas pokok hartamu. Kalau di dalam kitab Qurtubi saya baca tuh, ketika kita pengen bertobat dari riba, ini kan versi ulama. Kalau itu kalau kata Imam Qurtubi, pertama kita berhenti dari riba. Kalau ada riba dari harta kita, sterilkan, dinolain lagi. Itu versi ulama yang ulamanya benar-benar sufi. Ada juga ulama yang mengatakan tidak harus disterilkan, yang penting berhentilah, penting berhenti. Kalau disterilkan, ukurannya kita tinggalnya di kolong jembatan. Ya, terus tingkatan dosa riba 72 pintu. Ar-riba sab'una huban aisaruha ayang kirrojulu ummahu. Dosa riba memiliki 72 pintu, dan yang paling ringan, ingat ya, ini paling ringan, aisaruha ayang kirrojulu ummahu. Ini paling ringan, ingat ya. Dan yang paling ringan adalah
seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah, subhanallah. Berzina hukumnya apa? Bahkan termasuk dosa kabair, dosa besar. Berzina sama siapapun hukumnya berdosa besar, apalagi sama orang tua ibu kita yang melahirkan kita. Nah, itu yang paling rendah. Ketika kita mempunyai hutang riba, yang paling rendah dosanya sama halnya kita seperti berzina dengan ibu. Nauzubillah. Kalau kita tafakur, sedih, tega ya anak berzina dengan ibunya. Nah, itu paling rendah. Berarti setiap paling rendah ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Sebab ini, dosa riba ini termasuk sabun mubikor. 7 kategori dosa besar. Dan tobatnya tidak seperti dosa kecil yang lainnya. Ya, lanjut. Dosa riba disejajarkan dengan dosa syirik dan membunuh. Nah, hadis dari siapa ini? Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa rahuna qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsil lati haram bil haq wa akilur riba. Nah, Rasul, saya tidak banyak ini ya. Ijtanibu riba. Jauhilah oleh kamu 7 dosa besar. Ini kalimatnya kalimat amar, amarnya wujud. Ya. Ada amar lil mandub, ada amar lil wujud. Ini amar, kalimat perintahan yang harus kita benar-benar tinggalkan. 7 dosa besar. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, wahuna apa sih dosa yang 7 itu? Qala, pertama musyrik kepada Allah, menduakan Allah. Kita percaya Allah tapi masih pegang keris. Dan keris itu seolah-olah yang menolong kita. Kita percaya Allah tapi mainnya ke Gunung Kawi. Musyrik gitu ya. Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sebab tidak ada yang bisa memberikan kesehatan kepada kita, rezeki kepada kita, semuanya Allah yang memberikannya. Bukan Gunung Kawi, bukan keris yang kita punya. Sihir. Ini tukang santet. Ini termasuk dosa besar. Nah, terus qatlun nafsi, membunuh diri atau membunuh orang lain. Alati Allah berhak yang Allah haramkan kecuali berbunuh dengan haknya. Kalau dalam peperangan muslim dan non muslim, kafirnya kafir harbi. Nah, itu kalau peperangan kan lain lagi, seperti Palestina dan Israel. Nah, itu kalau misalnya membunuh saudara, nah itu nggak boleh. Wa akilu riba, dan orang yang memakan riba. Ini orang yang memakan riba termasuk satu mubiqat, kategori dosa besar. Nah, ini disejajarkan dengan musyrik. Tapi musyrik ini bangsa itikor. Nah, ketika kita mati dalam kemusyrikan, belum bertobat, ini bisa yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar kita dalam dunia mati tidak membawa iman. Tapi kalau misalnya kita mati dalam keadaan masih riba, tidak dalam kategori seperti musyrik. Ini sejajar dosa besarnya saja. Tetap kalau imannya terbawa, tetap masuk dalam kategori mati dalam keadaan membawa iman. Ini sejajarnya disebut sejajar dosa besarnya. Kalau ini termasuk dari tauhidnya. Kalau tauhid apabila kita mati dalam kemusyrikan, berarti kita mati dalam tidak membawa iman. Nah, kalau mati dalam keadaan membawa riba,
itu sekedar membawa dosa saja, tetap hukumnya Islam. Islamnya, belum ada yatim, memakan harta anak yatim, watawali yaumazafi, kabur atau lari dalam kondisi peperangan. Korful musonat. Ya, ini kalau menuduh orang wanita mukmin yang suci berbuat zina, ya, artinya termasuk riba ini dosa besar aja. Semua pelaku yang berhubungan dengan transaksi riba mendapat dosa yang sama. Anjabir qala Rasulullah SAW, akila riba wa muakilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa'u. Diriwayatkan dari Jabir, qala, dari Jabir berkata, la'ana Rasulullah, akan la'ana Rasulullah, Allah melaknat. Ini salah ini biasanya. Kalau Rasulullah la'ana gitu, ya. Jadi tetap bukan Rasul yang melaknat. Ini kalau begini Rasul yang melaknat. Ya, jadi Allah ya Rasul berbicara, yang melaknatnya adalah Allah. Ya. Allah melaknat orang yang memakai riba. Nah, pelaku, wakil daripada pelaku, istrinya, itu ya, bisa jadi istri, bisa jadi teman. Wakatibahu, pencatat riba, dan dua orang saksi yang menyaksikan akad riba. Waqalahum, semuanya itu sama dosanya seperti orang memakan riba. Yang mewakilkan sama seperti makan riba. Padahal yang dapat duit gede ini, betul nggak? Ini mah kadang di persen. Media kadang 200 ya. Iya, yang apa? Yang bikin bawa kata-kata. Ini dia betul. Tercatatnya yang di kantor, gitu ya. Tetap sama seperti ini. Saksi, wah, mending jadi saksi tanah daripada saksi riba. Dia minjem duit gede enggak, tapi dosanya sama. Nah, ini ada lagi hadis Rasul, ya. Jadi man ahana ala maksiatin fahuwa kafairihi. Siapa saja orangnya yang menolong kepada maksiat, maka orang tersebut sama seperti berbuat maksiat. Riba adalah maksiat. Kita membantunya, berarti kita berbuat maksiat. Ekosistem beda, keuntungan riba menyebar. Pemakan riba, pelaku. Nah, ini mendapat laknat Allah. Pencatat dapat laknat Allah, pemberi riba dapat laknat Allah, jual saksi, semuanya kena laknat. Terus ancaman pelaku riba, 7 dosa yang mendasari riba sejajar dengan syirik dan bunuh jiwa. Hadisnya, dosa dengan 7 dosa itu deklarasi perang, kekal neraka. Terus ini kesimpulannya. Takwa adalah kunci jalan keluar setiap permasalahan dan pembuka pintu rezeki. Setelah kita tahu bahwa riba itu adalah dosa besar dan kita masuk keluarnya, kembalinya kemana? Ke sini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Gara-gara riba kita dibikin pusing. Gara-gara riba rumah tangga kita acak-acakan. Intinya kita pengen kembali itu supaya normal, bertakwa kepada Allah. Intisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menuruti seluruh perintah Allah, baik perintahannya wajib ataupun sunnah, dan menjauhi larangan Allah, seluruh permasalahan kita tinggalkan. Nah,
Allah, Allah menjanjikan yaj'alahu makhraja, akan dijadikan baginya itu solusi untuk masalah kita. Sekarang kita punya masalah ini, takwa. Fardunya lakukan, sunnahnya lakukan, hablum minanasnya dengan tetangga yang kemarin tidak ngomong sekarang ngomong, berbuat baik, takwa. Nah, setelah kita takwa, pertama kita akan dikeluarkan dari masalah kita. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang kita tidak duga dan tidak kita sangka. Saya tidak ada buat bayar hutang saya, tapi kita takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan dan Allah yang akan bayar hutang kita. Tapi bukan Allah, takwa aja udah. Bukan ya Allah bayar hutang saya, udah takwa aja. Nanti diberi pertama satu ini, dikeluarkan dari masalah dan diberikan rezeki yang tidak disangka dan diduga. Takwa. Nah, beres ya? 10 detik. Nah, meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nih, idza kana tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa barakallahu bihi ma huwa khairul laka. Ini kalau kata santri ini, lannya lan nabi naso istiqbal. Jadi benar-benar ibaratnya harus ditinggalkan. Sesungguhnya kamu apabila meninggalkan sesuatu perkara lillahi, bukan karena kita takut bebek, bukan karena ibaratnya mertua menantu, lillahi, karena Allah pengen hijrah ke jalan Allah. Yang kemarin seberang hidup kita jauh dari Allah, pengen dekat dengan Allah, lillahi. Nanti illa badalakallahu bima wa ta'ala, Allah akan ganti padamu dengan yang lebih baik. Netralkan usaha riba, hilangkan semua riba, niatkan karena Allah. Jangan takut digunjing oleh manusia, jangan takut dibenci oleh manusia. Kita fokus kepada Allah. Illa barakallahu khairul laka minhu, Allah akan ganti. Ya, jangan takut. Saya kalau misalnya sekarang nggak begini, kalau misalnya saya kumpul di begini, saya akan dijauhi oleh teman-teman begini. Jangan. Kita niatkan karena Allah. Tinggalkan suatu perkara karena Allah. Karena apabila perkara tersebut jauh dari Allah, kemungkinan kita akan jauh dari Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah. Sadar? Udah ya? Paham ya? Dari awal ke akhir paham? Paham. Ya? Hutang paham, riba paham, jual beli paham, ancaman riba paham. Nah, tinggal kita amalkan. Akhir dari ucapan saya ini adalah kita kembali kepada Allah. Jadi diri kita ini kemarin benar-benar dosa luar biasa. Kita beristighfar kepada Allah. Jadilah manusia yang benar-benar takwa kepada Allah. Ketika kita takwa, insya Allah urusan kita Allah yang akan urus. Allah yang akan urus. Yang penting keyakinan kita kepada Allah. Itu ya. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.